Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Santoso. Kali ini kita memasuki mata kuliah grafika komputer dan kebetulan kita memasuki pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai data, variabel, aritmatika, dan fungsi. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada materi kedua ini, saya akan sedikit mereview bagaimana cara menggambar atau membuat kode program yang nanti hasilnya berupa garis, terus kemudian kotak atau rectangle, terus kemudian ada elips atau lingkaran, terus kemudian ada triangle atau segitiga. Di mana pada prinsipnya, pada dasarnya, penggambaran yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya itu menggunakan koordinat. Nah, koordinat ini yaitu koordinat X dan Y yang ditunjukkan pada layar berikut ini. Nah, dari koordinat ini, sebagai contoh, kita akan membuat garis, di mana garis yang ada pada layar ini yang akan kita buat, yaitu dimulai dari 0,0, terus kemudian 5,5. Nah, bagaimana cara membuatnya dalam bentuk garis atau kode programnya, ya dari tampilan yang sudah ada ini, yaitu seperti ini. Bisa kita lihat line, terus kemudian diikuti oleh X, ya, sumbu X 0, start X, mulainya dari X, terus kemudian sumbu Y 0, terus kemudian akhir dari X-nya, yaitu 5, dan kemudian akhir dari Y-nya, yaitu 5, terus kurung tutup. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, untuk penggambaran garis sesuai dengan gambar yang ada pada layar ini, ya, pada layar ini, itu digambarkan dengan diketikkan dengan kode program seperti ini. Ya, line yaitu start dimulai dari sumbu X, terus kemudian sumbu Y, akhir dari X, terus kemudian akhir dari Y. Untuk garis seperti ini. Berikutnya ini saya hapus dulu. Ya. Untuk yang berikutnya, bagaimana ketika kita ingin membuat garis seperti yang ada pada layar ini. Yang berikut ini kita lihat. Dimulai dari 2,2, berarti line, terus kemudian kurung buka, diawali oleh X, sumbu X, terus kemudian sumbu Y, yaitu 2 juga, terus kemudian 7, akhir dari X, terus kemudian akhir dari Y. Seperti ini. Ya. Jadi, cara penggambaran untuk gambar yang ada ini, itu seperti ini ya, kode programnya. Berikutnya kita akan mencoba untuk menggambar kotak. Untuk menggambar kotak, bisa kita lihat, yaitu kotak yang pada gambar di layar ini, tampak di sini. Bisa kita lihat, kita gambarkan dengan mengetikkan kode program rectangle,
ya, rectangle, RECT ya ini ya, RECT, rectangle. Terus kemudian dimulai oleh sumbu X 0. Terus kemudian sumbu Y 0. Terus kemudian berikutnya yang pada gambar itu adalah di bawahnya 5,5, itu 5 yang awal ini adalah lebarnya, terus kemudian tingginya, kemudian kurung tutup. Nah, ini cara penggambarannya seperti ini, ya. Penggambaran seperti ini untuk kotak dengan 0,0 dan 5,5. Berikutnya bisa kita gambarkan lagi sesuai dengan gambar yang ada pada layar, 2,2 dan 7,7. Bagaimana cara mengetikkan kode programnya? Yaitu rectangle, sama kayak tadi, rect. Kemudian dimulai dengan sumbu X, terus kemudian sumbu Y, terus kemudian lebarnya, terus kemudian tingginya. Seperti ini. Ya, cara membuat kotaknya. Ya, ini untuk menggambar kotak. Berikutnya, bagaimana ketika kita ingin membuat lingkaran atau elips, ya, dengan gambar yang ada berikut ini, yang ada di layar. Ya, bisa kita lihat elips, ya, kurung buka, dimulai dari center, titik tengah, titik X, ya, titik X-nya dengan sumbu X, ya, itu 2, terus kemudian sumbu Y, titik tengahnya 2 juga, diikuti oleh lebarnya 4 dan tingginya 4. Seperti ini elips, ya. Oke, berikutnya kita menggambarkan lingkaran. Lingkaran seperti ini yang pada layar, yang 4,3, 6,5. Sama caranya, kita ketikkan elips, terus kemudian kita gambarkan, kita mulai masukkan angka, kita cari titik tengahnya dulu untuk sumbu X, terus titik tengahnya untuk sumbu Y-nya, 4,3, terus kemudian lebarnya 6, terus kemudian tingginya 5. Nah, seperti ini. Jadi kode programnya nanti di sketch-nya seperti ini. Kita lihat. Dan ini bisa langsung dicoba, ya. Bisa langsung dicoba. Pada sketch-nya, ya. Contoh ya, elips, terus kemudian 2,2, terus kemudian 2,2, terus kemudian 4,4. Terus kemudian jangan lupa titik komanya, terminatornya, terus kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini sangat kecil sekali, ya. Itu hasilnya. Untuk yang berikutnya 4,3 tadi, ya. 4,3, terus kemudian 4,4. 6,5.
sekitaran ini hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya untuk segitiga, bisa kita yang ada pada layar ini ya, yang ada pada layar ini bisa kita ketikkan triangle ya, triangle. Terus kemudian fungsi triangle ini dimulai dari sumbu X, terus kemudian sumbu Y, terus kemudian sumbu X kedua, terus kemudian sumbu Y kedua, terus kemudian sumbu X yang ketiga, dan sumbu Y ketiga. Jadi untuk yang segitiga itu ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Seperti itu ya. Jadi ada 3 sumbu untuk menentukan titiknya. Terus kemudian kita bisa tinggal jalankan. Nah, seperti ini segitiganya nanti hasilnya. Kecil sekali ya. Nah, itu tergantung dari size-nya, ukuran dari kanvas yang kita tentukan sesuai dengan kita. Berikutnya segitiga yang berikutnya yang ada pada layar ya. Dimulai dari X1, di situ 2, Y1, 2 juga, terus kemudian bisa langsung ke bawah ya, X2, terus kemudian Y2, X3, dan kemudian Y3. Bisa kita jalankan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Begitu juga dengan garis ya. Jika ingin dicoba langsung bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Langsung aja di sketch-nya, bisa kita tentukan coding programnya, kemudian bisa kita jalankan. Nah, itu sekilas review bagaimana cara membuat kode program dari gambar-gambar yang ingin kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu membuat garis, membuat kotak, membuat lingkaran, dan membuat segitiga. Sebenarnya masih banyak gambar-gambar lain yang bakal kita buat, yang akan kita buat, ya sesuai dengan keinginan. Ya nanti seiring berjalannya pengenalan ini, ya tentunya nanti akan terbiasa kita untuk membuatnya. Karena masih banyak yang perlu disampaikan selain kita membuat bentuk-bentuk dari kode program yang dibuat tadi. Berikutnya kita akan membahas mengenai variabel ya. Jadi variabel adalah untuk wadah untuk menyimpan data sebenarnya. Terus kemudian variabel ini memungkinkan suatu elemen data dapat digunakan kembali secara berulang-ulang dalam satu program. Nah, sebuah variabel akan menyimpan suatu nilai bertipe tertentu, ada tipe datanya ya di dalam suatu memori. Dan selanjutnya nilai-nilai tersebut dapat digunakan di bagian-bagian lain di dalam program, biasanya seperti itu. Nah, salah satu keuntungannya kita menggunakan variabel itu biasanya untuk mengefisiensikan kode program. Jadi nggak perlu kita membuat variabel lagi terlalu banyak gitu ya. Variabel A udah ada, A lagi, X udah ada, seperti itu. Ya, kemudian digunakan variabel-variabel tersebut berulang-ulang, padahal cukup satu saja variabel tersebut ditentukan di atasnya, terus kemudian tinggal dipakai saja di bagian program atau script yang lain. Nah, setiap variabel itu biasanya memiliki dua bagian, itu ada nama dan ada nilai. Nah, selain nama dan nilai,
setiap variabel memiliki tipe data yang tadi sudah saya sebutkan juga, yang mendefinisikan kategori data yang terdapat pada variabel tersebut. Nah, variabel tentunya ya harus dideklarasikan, harus dituliskan, ya, harus didefinisikan dulu sebelum digunakan. Ya, tentunya di baris paling atas biasanya dalam sebuah program. Ya, nah ini contohnya. Contohnya seperti ini, ya, variabel. Ya, contohnya variabel, misalnya integer s, ya. Terus kemudian s sama dengan 20. Nah, dengan adanya seperti ini artinya seperti ini artinya. Artinya ketika kita membuat suatu ember, ya, ada ember seperti ini. Ya, integer s ini nih penggambarannya seperti ini, integer s. Nah, ini suatu ember ya, tempat wadah. Jadi s-nya ini dengan variabel tipe data variabel s dengan tipe data integer itu menyimpan apa? Menyimpan s-nya berapa? Ini. Menyimpan angka 20. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, penggambarannya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi variabel s dengan tipe data integer itu menyimpan angka ini 20 ya ke dalam ember ini. Nah, bila kita jelaskan lagi ya, lebih jelas lagi. Misalnya kita membuat ukuran kanvas size ya dengan fungsi size. Ini fungsi size. Fungsi ini sebenarnya seperti ini. Ini fungsi size. Nah, di dalam size ini ya tentunya ada lebar dan tinggi, yaitu lebarnya 480 dan tingginya 200. Jadi kalau dijalankan ya seperti ini. Akan tampak seperti ini. Terus kemudian di mana X dengan tipe data integer. Nah, seperti itu. X dengan tipe data integer menyimpan nilai 60. Terus kemudian Y dengan tipe data integer juga menyimpan nilai 100. Berikutnya D dengan tipe data integer menyimpan nilai 90. Terus kemudian dari nilai-nilai tersebut kita ingin gambarkan lingkaran. Lingkaran fungsinya seperti ini, elips. Terus kemudian kita taruh X, ya, variabel X dengan tipe data integer tadi. Terus kemudian berikutnya Y dengan tipe data integer tadi. Berarti ini adalah X yang berisi 60. X berisi 60 ya. Terus kemudian Y berisi 100. Seperti itu. Berikutnya D dan berikutnya D. Terus titik koma. Ya. Terminator. Akhir dari penulisan program. Nah, ini hasilnya. Yaitu berupa lingkaran. Jadi cara membuat ya menggambarkan dengan kode program, membuat lingkaran ya, elips seperti ini. Dengan menentukan variabel dan tipe datanya. Nah, ini contoh dari variabel. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita untuk kali ini.
nanti akan untuk pertemuan berikutnya akan ada pembahasan mengenai tipe data, ya aritmatika dan fungsi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.